Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan nama saya Rifa Aulia Rahmah dengan NIM 12120808004 dari kelas 4A. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan madrasah, perkembangan dan keberadaan madrasah di Indonesia. Yang mana di sini terdapat outline yaitu ada tujuan, latar belakang, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian untuk tujuan pada pembahasan kali ini yaitu untuk mengetahui keberadaan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Selanjutnya terdapat latar belakang. Yang pertama, tak ada informasi terkait adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa awal-awal penyebaran Islam di Indonesia. Yang mana di sini itu dimaksudkan bahwa buku-buku buku-buku sejarah pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia ini tidak pernah menginformasikan bahwa terdapat madrasah pada awal-awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian terdapat asumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak keislaman ke dalamnya. Dan yang terakhir yaitu madrasah mengalami permasalahan terkait pengakuan dari pemerintah. Nah, yang mana pada zaman dahulu di masa penjajahan Belanda, perkembangan madrasah ini merupakan perkembangan pendidikan yang mandiri. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah Belanda, bahkan pemerintah Belanda itu bersifat menekan pada madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Kemudian di sini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama ada madrasah. Nah, madrasah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata darosa yang artinya belajar. Yang mana madrasah ini adalah isim makan dari kata darosa sehingga berarti tempat untuk belajar. Nah, istilah madrasah ini sering diidentikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Nah, kemudian yang kedua terdapat madrasah pada masa klasik Islam yang mana pengertian madrasah pada masa klasik klasik Islam ini disebut sebagai pendidikan akademi atau college. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan madrasah, yang mana tujuan madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Nah, kemudian selanjutnya terdapat pembahasan mengenai perkembangan madrasah di Indonesia. Nah, madrasah di Indonesia ini bisa dianggap sebagai perkembangan lanjutan atau pembaharuan dari eh, lembaga pendidikan yaitu pesantren dan surau yang mana tercatat bahwa pada tahun 1909 itu didirikan Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad sebagai madrasah pertama di Indonesia. Nah, awalnya ini madrasah ini tuh hanya memfokuskan mata pelajarannya itu pada materi-materi agama saja tanpa ada pengetahuan umum. Namun di awal 1915, pada saat Adabiyah ini berubah menjadi HIS atau Holland Inland School, yang mana terjadi perubahan yang tadinya hanya memfokuskan pada pelajaran agama-agama, eh, berubah menjadi ditambahkan dengan adanya materi-materi umum. Lalu pada tahun 1915, tepatnya pada 10 Oktober 1915, didirikan Madrasah Diniyah oleh Zainuddin Labai, yang mana pendirian madrasah ini dilakukan secara per kelas dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Kemudian pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang didirikan Madrasah Salafiyah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan pada tahun 1929 atas usaha Kiai Ilyas diadakan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada Madrasah Salafiyah tersebut. Nah, lalu pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah atau Quick School Muhammadiyah yang kemudian menjadi Madrasah Mu'allim Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian selanjutnya terdapat pembahasan mengenai madrasah saat pemerintahan kolonial Belanda dan madrasah saat pemerintahan Jepang. Nah, kedua hal ini adalah topik yang agak berbeda ya sedikit, yang mana untuk madrasah saat pemerintahan kolonial Belanda ini em, keberadaan madrasah itu dikekang dan ditekan gitu sama pemerintah Belanda. Bahkan
terdapat madrasah-madrasah yang ditutup oleh pemerintahan Belanda. Mengapa? Nah, hal ini dikarenakan pemerintah Belanda itu khawatir gitu, khawatir banyak bermunculan kaum-kaum intelektual dari kalangan Muslim, sehingga mereka memunculkan kebijakan yaitu ordonansi guru yang mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Nah, ini berarti tidak setiap orang meskipun ia adalah ahli agama, ia dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Nah, kemudian berbeda dengan saat pemerintahan kolonial Belanda, pada saat pemerintahan Jepang itu mereka diberikan sumbangan dana oleh pemerintah Jepang. Nah, hal ini hal ini bertujuan untuk menarik simpatisan atau menarik dukungan dari kalangan umat Muslim terhadap pemerintahan Jepang. Nah, bahkan pada saat pemerintahan Jepang, madrasah-madrasah yang pada awalnya ditutup ketika pemerintahan Belanda itu dibuka kembali dan kemudian eh, meskipun begitu ya, mereka tetap eh, mengadakan atau membuat suatu lembaga yaitu kantor urusan agama yang bertugas untuk mengkoordinasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Nah, meskipun kesannya itu dilakukan pembinaan untuk kecakapan guru, tapi sebenarnya usaha ini itu bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam ini masih berada di bawah kontrol pemerintahan Jepang. Nah, selanjutnya terdapat pengakuan madrasah di Indonesia yang mana eh, setelah Indonesia merdeka, madrasah ini tidak langsung diberikan persetujuan. Namun mereka harus melewati tahapan-tahapan yang mana meskipun begitu pemerintah Republik Indonesia itu memberikan perhatian lebih gitu pada madrasah yang mana ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang mana mereka merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menetapkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan adalah suatu yang adalah alat untuk pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia yang harusnya mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintahan. Kemudian dalam rangka pengaturan kegiatan pendidikan di madrasah, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama itu mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946, yang menetapkan bahwa madrasah adalah tiap-tiap tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama sebagai pokok pengajarannya dan beberapa mata pelajaran umum yang wajib diajarkan oleh madrasah. Selanjutnya, peraturan tersebut disempurnakan oleh Peraturan Menteri Agama RI nomor 7 tahun 1952 yang mana di sini disebutkan bahwa jenjang pendidikan madrasah itu ada tiga. Yang pertama madrasah rendah, sekarang dikenal MI atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian ada madrasah lanjutan, yaitu tingkat pertama yaitu sekarang lebih dikenal dengan madrasah sanawiyah dan yang terakhir madrasah lanjutan atas sekarang dikenal dengan madrasah aliyah. Nah, kemudian keberadaan madrasah ini diperkokoh lagi dengan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 yang mana dinyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Nah, kemudian selanjutnya, madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum ketika muncul surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1979 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sama dengan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Sehingga siswa lulusan sekolah madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum dan begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional itu uh, disahkan atau diakui saat dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN nomor 20 tahun 2003 yang mana di sini madrasah diakui secara penuh sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, hal ini menjadikan atau menjadikan madrasah itu memiliki konsekuensi yang mana mereka harus menggunakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional, namun ditambahkan juga dengan kurikulum yang disusun oleh Departemen Agama. Nah, di samping itu madrasah juga masih mendapat kayak hak untuk menambah jam belajar mata pelajaran agama yang ada selama 4 jam pelajaran per minggu.
Kemudian selanjutnya terdapat kesimpulan yaitu berdirinya madrasah di Indonesia pada awal abad 20 dilatar belakangi oleh faktor usaha menyempurnakan sistem pesantren dan Soro dengan menjembatani sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern dan adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, yang mana pengakuan pemerintahan RI terhadap madrasah ini bagian dari sistem pendidikan nasional baru benar-benar dinyatakan pada ketika muncul USPN nomor 20 tahun 2003. Nah, kemudian selanjutnya terdapat referensi yang digunakan dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.